apa kabar nih? Ya, kita sekarang berjumpa lagi di KGBI Junior ya, Ci Christine ya. Iya, Cilina. Iya, nah kita mau berolahraga nih hari ini. Kalau gitu semuanya kita sambil berolahraga, kita nyanyikan satu lagu ya. Dikepak-kepakan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, Digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya anak-anak, hari ini harinya Tuhan loh. Kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu ini ya. Hari ini? Yeah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, amin. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yuk Ci Christine, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan boleh persiapkan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh datang memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah anak-anak, kalau di GKBU Junior waktunya anak-anak sekolah minggu, berarti kita biasanya harus membuka Alkitab lalu membaca firman Tuhan ya, agar firman Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Nah, kita nyanyikan satu lagu ya. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Kita nyanyikan sama-sama ya. Gerak lagi, oke? Hebat. Yuk goyang kanan kiri ya. Semuanya berdiri yuk. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini, oke? Siap, rap dulu kita.
Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk anak-anak. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu lagu, Samuel Kecil. Tuhan berfirman-Lah, Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi anak-anak. Mari Tuhan berfirman-Lah, Hati kami telah siap Kau bentuk. jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yuk kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat membuka hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang mau Engkau tanamkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya kakak percaya kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan ya. Nah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Masih semangat dong? Iya semangat ya. Nah adik-adik kalau misalkan adik-adik bermain terus, apa dampaknya? Apa akibatnya? Capek ya. Nah kalau kalian capek kalian harus stop. Nah lantas apa? Rest artinya beristirahat. Kalau kalian harus belajar terus dari pagi sampai malam, artinya belajar nanti pulang ngerjain tugas. Terus les lagi, kerjain PR lagi sampai malam. Dan itu terus menerus akibatnya apa? Capek ya. Nah makanya harus stop, artinya apa? Berhenti. Lalu kita perlu rest, istirahat. Atau apalagi contohnya, misalkan kalian bermain, lari-larian, wah kejar-kejaran, wah semangat ya, senang kejar-kejaran. Tapi pada akhirnya kalau kalian lakukan terus-menerus, akibatnya apa? Capek ya, lelah ya. Ya itu dia, adik-adik membutuhkan stop, artinya harus berhenti dan istirahat. Nah,
Adik-adik, tahu ini nggak adik-adik? Punya ya di rumah ya, ini namanya apa? Kalender. Iya, adik-adik tahu nggak? Kalender itu kok ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah ya. Nah, kalau yang warnanya hitam artinya apa? Kita melakukan aktivitas sepanjang yang warnanya hitam. Ya, nanti pada yang warna merah kita artinya berhenti ya, seperti ini. Stop, berhenti. Untuk apa? Kita mau rest, istirahat. Adik-adik tahu kenapa dikasih warna hitam dan dikasih warna merah? Ya, ini lebih banyak yang hitam daripada yang merah. Nah, warna merah ini artinya kita harus beristirahat, kita harus berhenti. Ya adik-adik. Adik-adik yuk kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Adik-adik ternyata ya adik-adik, pada hari Minggu itu banyak orang yang tidak tahu masih harus tetap bekerja. Kadang ada juga yang membuang-buang waktu di hari Minggu. Sementara Tuhan bilang hari Minggu adalah hari pemberhentian. Hari di mana kita harus beristirahat. Adik-adik tahu nggak kapan ya Tuhan menetapkan hari Minggu sebagai hari Sabat? Yuk kita juga lihat Alkitab. Nah, tadi yang kita baca di Keluaran 20 ayat 11 itu adalah saat di mana Tuhan menentukan hari Minggu sebagai hari Sabat, yaitu hari pemberhentian. Ya, hari pemberhentian di mana kita harus beristirahat. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada hari ke-7 Tuhan juga berhenti loh dari mencipta. Setelah Tuhan mencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tuhan tidak mencipta lagi. Bukan berarti Tuhannya capek ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada hari ke-7 Tuhan ngapain aja ya? Oh ternyata adik-adik Tuhan memperhatikan ciptaannya. Diperhatikan ciptaannya satu persatu dan ternyata ciptaan Tuhan itu baik. Lantas Tuhan memberkati ciptaannya dan mengkuduskannya. Mengkuduskannya, apa artinya mengkuduskannya? Adik-adik, pada hari yang ke-7 yang disebut hari Sabat, Tuhan mengkuduskan hari ke-7, itu artinya apa? Hari itu spesial, hari itu istimewa. Istimewa maksudnya apa? Istimewa dari hari-hari yang biasa. Nih, 6 hari ini ya, ini beda, ini spesial. Ya, spesial dari hari yang biasa. Yang 6 hari kita bekerja, kita beraktivitas, kita melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Tapi pada hari ke-7 Tuhan ingin kita beristirahat, berhenti. Jadi hari ke-7 adalah hari Sabat, hari spesial. Karena Tuhan ingin pada hari ke-7 manusia memiliki waktu. Untuk apa ya? Untuk mencari Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan. Untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, itu di hari ke-7. Nah adik-adik, di hari ke-7 kita melakukan untuk datang beribadah. Kalau saat sekarang ini kita beribadah ke gereja ya adik-adik ya. Cuma kalau masa pandemi ini kita tidak ke gereja ya. Tetapi kita memang tidak ke gereja, tetapi kita bisa beribadah di rumah. Kita bisa melakukan, mengkhususkan hari Sabat itu ya. Kita menghormati hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik. Setelah itu kita apa? Kenapa sih kita harus beribadah kepada Tuhan? Setelah kita lelah bekerja selama 6 hari adik-adik, ya, badan kita itu capek. Hati kita capek. Pikiran kita juga capek, kaki kita juga capek, tangan kita juga capek. Adik-adik yang suka nulis, belajar tuh capek ya tangannya ya. Kaki kita capek. Nah, Tuhan memikirkan hal itu adik-adik. Tuhan ingin kita beristirahat. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru adik-adik. Kekuatan itu seperti makanan adik-adik. Yang membuat hati kita yang tadinya lelah adik-adik menjadi segar kembali. Pikiran kita yang tadinya juga capek menjadi segar kembali. Badan kita juga menjadi segar kembali. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di 6 hari ke depan.
Itu yang Tuhan mau. Ya adik-adik ya. Adik-adik hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan ingin kita mengkuduskan hari Sabat. Ya, adik-adik masih ingat perintah Tuhan? 10 perintah Tuhan, 10 ketetapan yang Tuhan buat ya, kesepakatan antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Ya, ada 10. Nah, hari ini kita belajar ketetapan yang keempat adik-adik. Nah, ini adalah kesepakatan antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Kalau kesepakatan itu artinya apa? Kita setuju ya, kita setuju untuk melakukannya ya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan sanksi ya atau hukuman. Nah, ya yang kemarin kita udah belajar yang pertama ya, kesepakatan yang pertama, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. 4, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, hari ini kita mau belajar, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, adik-adik, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Tuhan mau kita mengkuduskan hari Sabat. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk selalu mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Ya adik-adik ya, mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari yang baik. Itu adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Karena di saat itu kita dapat beristirahat dan dapat bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk dapat melanjuti kehidupan kita, melakukan aktivitas kita di hari-hari ke depannya. Nah, pada saat itu Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk selalu mengingat. Adik-adik yuk kita buka di Keluaran 16 ayat 21. Kita baca ya. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ya adik-adik ya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah, adik-adik, 6 hari lamanya ya adik-adik bangsa Israel belajar untuk coba taat ya. 6 hari mereka memungut roti yang Tuhan beri dari langit ya adik-adik setiap pagi. Nah, pada hari ke-6 mereka boleh mengambil lebih ya, karena itu persiapan buat hari ke-7. Tetapi adik-adik ada ya bangsa Israel yang pada saat itu menganggap bahwa perintah Tuhan itu hari Sabat itu tidak terlalu diperhatikan ya, artinya dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan ya adik-adik, sehingga pada hari biasa mereka santai-santai dan pada hari Sabat mereka berusaha mencari roti ya. Tapi Tuhan kan sudah bilang bahwa roti itu cuma diturunkan 6 hari. Hari ke-7 Tuhan tidak menurunkan roti sehingga dia tidak mendapatkan roti. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang seperti ini adik-adik itu sudah melanggar kesepakatan sehingga Tuhan memberikan hukuman. Sama seperti adik-adik ya. Adik-adik ketika adik-adik sekolah, mau masuk sekolah itu ada kesepakatan antara adik-adik dan sekolah. Misalkan adik-adik harus datang ke sekolah jam 7, harus menggunakan pakaian seragam lengkap. Tapi misalkan suatu kali adik-adik tidak melakukannya. Misalkan datang ke sekolah karena buru-buru, dia lupa nggak pakai baju seragam. Terus satu lagi datangnya bukan jam 7 tapi jam 8. Kira-kira adik-adik apa yang akan adik-adik terima? Ya adik-adik dapat sanksi ya. Sama seperti ini. Bangsa Israel yang melanggar kesepakatan, melanggar perintah Tuhan pun akan mendapatkan sanksi. Ya adik-adik ya, sama seperti kita. Jadi adik-adik, Tuhan sudah memberikan hari Sabat untuk kita.
itu adalah kebaikan, itu adalah sebuah anugerah buat kita. Jadi kita mau taat dan mau melakukannya, ya. Seperti Tuhan sudah ajarkan kepada bangsa Israel, tetapi kita tidak mau ikut yang tidak mau dengar-dengaran itu. Karena apa? Karena setiap kesepakatan itu ada sanksinya, adik-adik, ya. Ada sanksinya. Tetapi apa sih kalau kita ikut mau mendengarkan yang Tuhan perintahkan? Nah, kita mendapatkan kekuatan baru ketika kita datang kepada Tuhan di hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan baru, ya, kekuatan baru untuk kita dapat memulai hidup 6 hari ke depan. Nah, adik-adik, tapi bagaimana kalau seandainya begini, Kak, saya punya teman saya ngajakin saya main nih ulang tahun pada hari yang sama, hari Sabat nih. Nah, hari Sabat, hari Minggu, mereka ngundang saya untuk ulang tahun. Sementara saya kan hari Sabat itu, hari Minggu itu saya harus beribadah, mencari Tuhan. Gimana ya? Apakah saya tidak usah ikut ibadah aja, pergi ke ulang tahun? Kan saya sudah diundang, saya harus menghormati teman saya. Gimana tuh ya adik-adik kalau seandainya terjadi begitu? Nah adik-adik, kita harus tetap pada ketetapan Tuhan ya adik-adik. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang pada hari Minggu kita harus datang beribadah, kenapa kita nggak datang beribadah lebih dulu? Ya, kita bisa datang beribadah lebih dulu, lebih pagi sebelum kita datang ke pesta ulang tahun teman kita. Ya, bahkan di ibadah itu kita juga bisa mendoakan teman kita yang berulang tahun pada hari itu. Betul nggak? Nah, jadi tetap apapun masalahnya, apapun kondisinya, kalau Tuhan bilang kalau hari Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan, kita semua wajib menghormatinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan yang Tuhan mau. Kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang kita mau. Ya adik-adik ya, tidak mengerjakan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena itu kebaikan buat kita. Oke adik-adik ya. Yuk sekarang firman ayat hafalannya ada di Keluaran 20 ayat 8. Ya, ayat hafalannya ya adik-adik ya. Keluaran 20 ayat 8. Ya. Sudah buka Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Tuhan sudah bilang ingatlah. Artinya jangan lupa ya adik-adik ya. Tuhan mengingatkan seperti itu, artinya kita nggak boleh lupa bahwa kita harus selalu mengkuduskan hari Sabat. Oke, ulang ya. 2, 3. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, ya. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah disampaikan. Kakak berharap adik-adik dapat mengerti, mendengar, dan dapat juga melakukannya. Untuk itu mari kita berdoa sebelum nanti kita mau aktivitas ya adik-adik ya. Kita berdoa, kita tutup dulu firman Tuhan. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan untuk selalu taat, dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman itu memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Kau Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik. Yuk sekarang adik-adik masih ingat yang kemarin kita membuat aktivitas yaitu membuat 10 perintah Tuhan. Ya seperti ini adik-adik ya. Nih. Nah, hari ini yang keberapa? Hari ini adalah yang keberapa? Perintah Tuhan yang keberapa? Yang keempat ya. Bunyinya bagaimana? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik bisa potong kertas ukuran seperti ini ya. Nanti adik-adik tulis dan tempelkan di sini. Oke, mudah kan? Oke, selamat mencoba ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan dan aktivitasnya. Sampai bertemu lagi di minggu depan.
Salam. Hai adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak berjumpa? Iya ya. Benar juga ya. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol. Kalau gitu kita ketemuan di gereja aja yuk. Tapi kan lagi corona. Berarti kita kan harus tetap di rumah. Bosen. Bener nggak adik-adik? Ya udah sih, ibadah di rumah aja. Itu aja ribet sih. Wah, adik-adik, Koko dan Cici sekolah minggu semuanya sudah pada kangen nih. Karena itu Cirma, tanggal 13 September nanti kita punya ibadah yang berbeda loh. Berbeda, seperti apa Cik Christine? Buat adik-adik yang kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD, kita akan jumpa di Zoom meeting. Di sana kita dapat ngobrol, kita dapat nyanyi sama-sama, dengerin firman Tuhan, dan pastinya bermain sama-sama. Kayaknya asik tuh Ci. Tapi untuk yang belum kelas 3 gimana dong? Kita kan masih punya YouTube channel GKBI Junior Cirma. Oh iya, kalau gitu ibadahnya kita bagi 2 aja ya Ci. Buat adik-adik yang masih balita sampai dengan kelas 2 SD masih bisa tetap mengikuti ibadah di YouTube channel GKBI Junior. Sedangkan untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6 SD kita akan jumpa di Zoom meeting ya. Gimana Koko Cici yang lain? Setuju nggak? Setuju. Nah adik-adik jangan lupa ya. Untuk adik-adik yang usia balita sampai kelas 2 SD bisa tetap beribadah dengan menyaksikan YouTube GKBI Channel setiap hari Minggu jam 9.15. Kalau kelewat waktunya, gak usah khawatir, videonya tetap bisa diakses. Dan untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6 SD, kita akan jumpa di Zoom meeting setiap minggu jam 10.15. Kita akan mulai pada tanggal 13 September 2020. Nanti kita akan infokan di grup chat ya. kami tunggu ya. Sampai jumpa.